Podcast. Ngomongin apa aja nih? Ketemu lagi sama saya Devi Agustin. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Seperti itu, Bung Ge. Monggo untuk ibunya bisa perkenalan diri dulu. Oke, halo sahabat podcast Wan SMK BTV. N1 Beji. Saya Bu Ari dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk hari ini kita bakalan tanya-tanya ke Bu Ari tentang tenaga kerja khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu, Bung Ge. Iya, Untuk monggo. pertanyaan yang pertama, Ibu. Bagaimana sih caranya agar siswa-siswi di sekolah bisa mendapatkan info dari Dinas Tenaga Kerja secara langsung? Jadi tidak hanya mendapatkan info dari BKK sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya ya yang diberikan kepada kami Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya informasi lowongan kerja, informasi persiapan kerja ini sudah kita lakukan sebelum mereka lulus, Mbak. Jadi persiapan tentang dunia kerja, bagaimana fungsi dan tupoksi daripada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan untuk melink and match-kan dengan dunia industri itu sebenarnya sudah kita berikan pada saat mereka duduk di kelas 12. Makanya ada kegiatan kita namanya penyuluhan bimbingan jabatan. Ini berfungsi apa yang harus mereka lakukan ketika mereka lulus dan akan bekerja. Dan ini sudah kita sampaikan di kegiatan itu sehingga mereka akan langsung kayak mengurus langsung kartu AK1. Dalam kartu AK1 ini mereka akan bisa langsung masuk ke website layanan antar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan alamat www.pasuruankap.helloworkpasuruankap.go.id. Nanti coba masuk, kemudian kita mengurus kartu AK1 di secara online, jadi tidak perlu datang ke Disnaker, tapi masih tetap bisa secara langsung chat ya melalui si Sultan. Ini kalau memang sudah mengurus kartu AK1, mereka akan bisa memanfaatkan website ini sebagai informasi lowongan kerja yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Juga kalau memang skupnya untuk nasional bisa juga dibuka website atau layanan antar kerja dari website siapkerja.kemenaker.go.id seperti Baik, itu. ternyata dari Dinas Tenaga Kerja sudah ada website yang dikhususkan untuk para pencari kerja seperti itu ya Bu ya. Iya, Jadi untuk saat ini siswa-siswi di kelas 11 sudah bisa mengakses website ini tadi untuk mendapatkan info mengenai lowongan pekerjaan yang pastinya anti hoax ya Bu ya. betul. Seperti itu. Baik Ibu, untuk realitanya pada saat ini Ibu ya, di SMK ini khususnya SMK Negeri 1 Beji ini kan kebetulan dikelilingi oleh beberapa perusahaan yang ada di sini. Tapi kenyataannya kenapa masih ada gitu Bu, orang yang dari Beji sendiri malah menjadi nganggur sedangkan orang yang dari daerah lain malah yang memasuki seperti itu Ibu. Oke. Bagaimana pendapatnya Ibu? Ini merupakan permasalahan tersendiri bagi kami dan kita bersama-sama untuk istilahnya memecahkan memecahkan masalah itu karena di Kabupaten Pasuruan ini adalah surga bagi pencari kerja dari luar Kabupaten Pasuruan karena memang ada 1075 perusahaan di Kabupaten Pasuruan karena saya melihat data itu dari wajib lapor ketenagakerjaan yang ada di website Kementerian Ketenagakerjaan Siap Kerja. Jadi ada 1075 perusahaan besar, kecil dan menengah. Artinya bahwa perusahaan di Kabupaten Pasuruan ini UMK-nya tinggi, Mbak. Jadi Rp4.515.133. Jadi merupakan daya tarik tersendiri bagi pencari kerja dari luar Kabupaten Pasuruan dan ini merupakan tantangan bagi kita bersama bagi pencari kerja dari Kabupaten Pasuruan untuk selalu meningkatkan skill dan kompetensi mereka agar mereka dapat mengisi peluang dan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan. 1075 banyak peluang kerja terbuka lebar. Tinggal pencari kerja dari Kabupaten Pasuruan yang harus fight. Karena kita tidak bisa membatasi pencari kerja dari luar Kabupaten Pasuruan untuk melamar pekerjaan di sini ya, karena prinsip kita adalah lowongan itu terbuka, tidak tersekat-sekat dan berlaku adil untuk semua warga negara Indonesia. Jadi dari kitanya sendiri yang harus
meningkatkan skill nih agar tidak kalah bersaing seperti itu itu. dari luar Kabupaten Pasuruan. Baik, berarti mereka harus meningkatkan kompetensinya masing-masing seperti itu ya Bu ya. Betul. Ketika ingin bekerja di sebuah Benar. perusahaan dan tidak dikalahkan oleh para pendatang dari daerah lain seperti itu. Kemudian ada cara dari Disnaker kah untuk mengatasi permasalahan mengenai melimpahnya tenaga kerja yang saat ini seperti itu Bu. Baik dari lulusan SMK maupun dari lulusan yang lainnya. Oke. Kalau banyaknya, alhamdulillah ya Mbak ya, jadi tahun ini, tahun 2022 berdasarkan survei dari BPS hasil survei dari BPS, ini tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan turun dari 6,3 menjadi 5,91 berkat kerjasama dan sinergi semua pihak, dari pihak pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia industri. Jadi bersama-sama kita ke depan untuk bisa lagi menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan. Untuk melimpahnya tenaga kerja atau pencari kerja itu memang hukum ya Mbak ya. Jadi supply and demand ini tidak pernah apa ya istilahnya sama. Tapi kita optimis bahwa peluang yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan 1075 perusahaan ini akan terbuka peluang untuk mencari kerja dari Kabupaten Pasuruan. Tinggal itu tadi kita meningkatkan skill. Di situ kita ada balai latihan kerja. Jadi siswa SMK, SMA maupun perguruan tinggi ini bisa melanjutkan apa ya istilahnya meningkatkan skill dan kompetensi mereka untuk bisa diterima di pasar kerja, karena kita ini ada istilah mismatch ya. Jadi keluaran dari SMK ini tidak segera terserap di dunia kerja, dan upaya Disnaker dan seluruh stakeholder terkait untuk bisa melink and match-kan. Jadi begitu keluar dari SMK dan perguruan tinggi, harapan kita mereka langsung bisa diterima di pasar kerja. Tapi kan tidak demikian kenyataannya. Maka dari itu ada BLK yang khusus disiapkan pemerintah, dan BLK ini sudah bekerja sama dengan dunia industri. Jadi apa kebutuhan dunia industri kita akomodir di balai latihan kerja ini. Jadi mereka langsung misalkan sambil menunggu nih lamaran pekerjaan mereka dipanggil interview dan sebagainya, mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk kegiatan yang positif masuk ke BLK. Karena kalau sudah mendapatkan mendapatkan sertifikat dan sertifikasi dari Balai Latihan Kerja, ini ada nilai tersendiri nih bagi perusahaan untuk bisa lanjut interview atau bahkan langsung penempatan seperti itu. Baik. Berarti sudah ada wadahnya ya Bu. Benar. Ya, ketika belum mencapai kompetensi yang diinginkan, Benar. kalau ingin menambah kompetensi yang lain bisa langsung ke BLK yang sudah berhubungan langsung dengan Dinas Tenaga Kerja, Iya, seperti itu kita Ibu. ada 2 BLK di Kabupaten Pasuruan ini, yang satu milik pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yaitu di Rejoso ya. Kalau yang di Pandaan itu milik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, seperti itu. Jadi di mana saja mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau skill, kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Memang sengaja ini disiapkan oleh pemerintah, mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja, seperti itu. Baik Ibu. Kemudian ada nggak Bu perlindungan yang dikhususkan untuk para pekerja yang ada di lingkungan industri seperti itu? Oh, tentang kalau kita bicara tentang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan bahwa pemerintah itu sudah memberikan aturan ya, bagaimana sebuah perusahaan ini dijalankan. Apakah mereka wajib melindungi tenaga kerja mereka ya, dengan misalkan dengan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Kalau mereka kecelakaan kerja itu apa yang sudah akan mereka dapatkan, apakah itu jaminan hari tua dan sebagainya, itu sudah diatur melalui Permenaker dan aturan-aturan pemerintah seperti itu. Dan juga terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, ini juga saya sosialisasi ya. Bahkan mungkin kalau ada alumni dari SMK Beji yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini, monggo bisa langsung memberikan data itu kepada Disnaker, karena
aturan, kita juga sudah punya perda, yaitu Perda nomor 6 tahun 2021 terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama untuk masuk pasar kerja formal, karena di aturannya 1% dari jumlah tenaga kerja dari perusahaan itu harus diduduki oleh penyandang disabilitas. Memang sudah ada aturannya dalam undang-undang ya Bu ya. Betul. Kemudian kembali lagi ke yang tadi Ibu menyatakan bahwa di Kabupaten Pasuruan ini kenapa menarik banyak para tenaga kerja. Betul. Karena UMK-nya atau UMR-nya memang sangat tinggi. Kenapa terjadi perbedaan antara UMK dan UMR di Kabupaten Pasuruan dengan kabupaten-kabupaten lainnya Bu? Merujuk ke apanya sehingga Kabupaten Pasuruan lebih tinggi UMK-nya seperti itu Ibu? Ini kan untuk menentukan UMK itu kan ada analisa tersendiri ya Mbak ya, ada apa ya istilahnya itu berhubungan dengan bidang hubungan industrial. Jadi kenapa kok karena biaya hidup, cost of living ya di sini itu juga dipengaruhi menentukan upah ya, skala upah atau UMK yang setiap tahunnya ini pasti akan meningkat ya, karena juga kita kondisi geografis Kabupaten Pasuruan, terus kemarin ada 1075 perusahaan. Jadi Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan daerah atau kabupaten kota lain yang tidak punya industri itu meski ada gap ya. Nah, dengan tetangga kita sendiri aja Kota Pasuruan itu sudah ada gap tersendiri, mungkin hanya 3 juta ya, sedangkan kita 4.500.000 lebih ya. Itu bahkan kalau perusahaan itu bisa menerapkan sistem UMSK, upah minimum sektoral, ya itu juga malah akan lebih tinggi lagi dari UMK seperti itu. Jadi yang penting kita menyiapkan tenaga kerja kita seperti agar tetap kompeten itu tadi ya Bu ya, dan bisa mengisi peluang-peluang kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan, di perusahaan Kabupaten Pasuruan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, tips dan triknya untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Beji pada khususnya agar bisa bersaing dengan para pencari kerja dari daerah lain lagi Ibu ini. Dari kami memang kita kelas 12 ya, kelas 12 sudah kita adakan penyuluhan bimbingan jabatan di situ, di mana kita harus mempersiapkan ya, terutama performance. Jadi tadi good looking ya, kita perlu mempersiapkan waktu wawancara ya, itu waktu yang terpenting, bahkan ya istilahnya kita harus siap untuk menghadapi tes wawancara. Ada beberapa tips dan trik untuk bisa lolos ya dari tes wawancara. Yang pertama adalah performance, jadi jaga penampilan ya, penampilan berbicara, penampilan berbusana, how to communicate dengan HRD pada saat kita interview itu harus dipersiapkan dengan benar. Terus yang kedua adalah kompetensi ya, kompetensi yang ada, yang diterima di sekolah berdasarkan ijazah ya, nanti kemudian mereka juga bisa nanti menerima sertifikat dari Balai Latihan Kerja, itu malah lebih bagus ya. Terus yang ketiga dan yang ini yang terpenting ya adalah attitude, bagaimana mereka bersikap ya, bagaimana tentang disiplin, bisa bekerja sama, sopan santun. Nah ini sangat penting. Jadi etika, attitude mereka sangat penting, how to communicate, komunikasi dan integritas ya, integritas. Jadi perusahaan itu memang memang menang milih ya, karena mereka bisa bayar UMK, bisa menggaji, mereka akan memilih seleksi atau pencari kerja yang terbaik. Jadi kita yang harus ready untuk mempersiapkan itu dengan kompetensi dan itu tadi hal-hal tersebut. Baik, yang dikatakan oleh Bu Ari ini hampir sama seperti video yang sebelumnya Bu. Oh iya, gitu itu ya. dari Dudi juga mengatakan seperti itu, bahwa yang pertama itu adalah kompetensinya, harus menguasai kompetensinya. Kemudian yang kedua penampilan itu juga sangat penting ketika tes wawancara ya Bu ya. Dan yang ketiga itu tadi katanya Bu Ari, attitude-nya. Bahwa perusahaan itu berhak untuk memilih ya Bu, karena mereka bisa membayar karyawannya ini tadi. Benar. Untuk yang terakhir Bu Ari, kira-kira ada pesan tersendiri untuk terutama siswa-siswi di SMK Negeri 1 Beji? Buat alumni dan juga siswa SMK Negeri 1 Beji, kalian harus tetap mengikuti pelajaran, menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan kemudian kalian di kelas penghujung kalian jangan menyiapkan mental dan attitude kalian untuk bekerja, jangan di kelas 12,
di kelas 10 pun harus disiplinnya, itu merupakan latihan juga ya. Belum lagi kalian nanti magang ya, magang atau PKL ya, on the job training ya, Iya. Ibu ya. Jadi di perusahaan itu merupakan evaluasi. Kadang penempatan itu perusahaan tidak cari-cari nih rekrut dari tenaga kerja atau pencari kerja lain, tetapi yang peserta magang atau on the job training itu kalau sudah dievaluasi oleh perusahaan selama 3 bulan atau 6 bulan, mereka langsung aja biasanya Langsung hasil dari ambil. penempatan berdasarkan laporan ya, ini siswa yang magang atau on the job training ini yang langsung bisa diterima karena perusahaan tidak ngajari lagi, dan sudah rentan waktu 3 sampai 6 bulan ini perusahaan menilai, oh anak ini layak untuk saya rekrut, seperti itu. Jadi dengan adanya surat edaran itu diharapkan bahwa SMK termasuk SMK BJ tidak kesulitan lagi untuk mencari tempat magang, di mana surat edaran itu berupa optimalisasi. Jadi perusahaan menghimbau perusahaan untuk menerima siswa atau mahasiswa yang magang atau on the job training dari Kabupaten Pasuruan, seperti itu. Berarti sudah ini ya, sudah link and match ya dengan ini ya, diharapkan nanti semakin banyak peserta dari on the job training dan semakin banyak pula yang akan ditempatkan melalui kegiatan tersebut, seperti itu. Terima kasih. Semangat Semangat, ya, iya. kompeten ya. Baik, terima kasih infonya dari Bu Ari, sangat bermanfaat sekali untuk para tenaga kerja yang ada di luar sana dan para pencari kerja nantinya. Terima kasih banyak Bu Ari. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.